Kalian Tug mengaktifkan. Udah masuk. Ya, sudah di play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan pagi kali ini kita akan lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab minasyirki iradatul insani bi amalihi ad-dunya. Bab termasuk kesyirikan seorang beramal dan dengan amalannya dia menginginkan dunia. Itu termasuk kesyirikan seorang beramal karena menginginkan dunia. Ikhwatullahi rahimani wa rahmatullah. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita menjumpai ada di antara orang-orang yang mereka melakukan amal soleh, mereka melakukan amal kebajikan, apakah itu sholat, apakah itu sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Akan tetapi terkadang mereka meniatkan dengan amalan tersebut untuk mencari dunia, baik itu untuk mencari harta dunia, seperti misalkan orang yang membaca Quran niatnya untuk mencari uang, biar dibayar, di semata-mata mencari uang. Ada juga orang yang melakukan satu amalan tetapi ingin mendapatkan kedudukan, seperti misalkan seorang bersedekah, seorang berinfak, tetapi tujuannya agar dipilih dalam pemilihan, baik pemilihan anggota DPR
KPR atau pemilihan-pemilihan yang lainnya. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang merupakan permasalahan yang insya Allah akan dibahas dalam bab ini. Seseorang melakukan suatu amalan, tapi dengan amalannya dia menginginkan dunia, dan dikatakan di sini ini termasuk kesyirikan. Ikhwatu fillah rahimakumullah, dan pembahasan ini merupakan kelanjutan dari bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya yaitu membahas tentang riya, yaitu seorang melakukan suatu amalan karena ingin dipuji, karena ingin dilihat oleh orang lain. Adapun yang akan dibahas pada bab ini yaitu seorang melakukan suatu amalan tapi tujuannya yaitu karena dunia, apa karena harta, karena kedudukan, atau karena dunia yang lainnya. Dan yang membedakan antara riya dengan bab yang akan kita bahas yaitu bahwasanya riya itu ketika seorang melakukan suatu amalan dengan riya kemudian selesai, maka riyanya pun selesai. Adapun beramal karena dunia, karena dunia, maka ini akan terus berlangsung. Tidak cuma sekali, dua kali, bahkan bisa bertahun-tahun. Setiap dia melakukan amalan, dia mengharapkan dunia. Ini bukan cuma sekali, dua kali, tetapi ini terus berlangsung sampai dalam jangka waktu yang lama. Baik, ikhwatu fillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sebelum kita membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini, terlebih dahulu perlu kita mengetahui bagaimana hukum orang yang mencampurkan niat. Hukum orang yang mencampurkan niat, yaitu melakukan suatu amalan dengan niat ganda, dengan niat yang lebih dari satu. Melakukan suatu amalan dengan niat ganda. Bagaimana orang yang seperti ini? Baik, yang pertama yaitu seorang melakukan suatu amalan dengan niat akhirat, dicampur dengan niat akhirat yang lainnya. Seorang melakukan suatu amalan dengan niat akhirat, maksudnya ikhlas karena Allah, kemudian dia menambahkan niat yang lainnya, yang mana niat yang lainnya ini juga sama-sama niat yang baik, sama-sama niat karena akhirat. Sama-sama niat karena akhirat. Nah, apa contohnya? Misalkan seorang pergi ke masjid. Apa niatnya? Niatnya yang pertama yaitu dia ingin sholat jamaah. Bersamaan dengan itu dia juga ingin taklim. Dia ingin ngaji setelah sholat. Maka di sini dia berangkat ke masjid dengan dua niat. Berangkat ke masjid dengan dua niat. Yang pertama niat untuk sholat, berarti ini niatnya karena akhirat. Demikian juga niatnya karena ingin thalabul ilmi, ingin mencari ilmu agama. Maka yang seperti ini, ketika seorang mencampurkan dua niat, itu sama-sama niat karena akhirat, maka yang seperti ini tidak dilakukan lagi, bahwasanya yang seperti ini dibolehkan. Nah, baik. Kemudian ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Demikian juga contoh yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis, yaitu ketika Rasulullah SAW mendapati ada salah seorang sahabat yang datang telah
terlambat ke masjid, ya, datang terlambat ke masjid, kemudian dia sholat sendirian, ya, maka kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, ala rajulun yatasaddaq ala hadza wa yusalli ma'ah. Ya. Adakah seorang yang mau bersedekah kepada orang ini dan dengan dia sholat bersamanya, yaitu menjadi makmumnya. Jadi Nabi melihat ada seorang yang sholat sendirian, maka Nabi mengatakan adakah orang yang mau bersedekah kepada orang ini, yaitu dengan sholat bersamanya menjadi makmumnya. Nah, maka kemudian ada orang yang sholat bersama orang tersebut. Nah, maka orang yang sholat ini, yang menjadi makmum ini, dia mempunyai dua niat. Nah, yang pertama, dia niatnya sholat karena Allah. Kemudian yang kedua, niatnya dia juga ingin bersedekah kepada saudaranya. Yang dimaksud bersedekah kepada saudaranya yaitu dia ingin agar saudaranya tersebut mendapatkan pahala yang lebih banyak, karena dia sholat dengan berjamaah, sholatnya pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian. Nah, kenapa dia bisa sholat berjamaah? Karena ada makmumnya, maka seakan-akan makmumnya itu telah bersedekah kepada saudara tersebut. Maka di sini dia mempunyai dua niat. Yang pertama niatnya sholat, yang kedua niatnya yaitu bersedekah kepada saudaranya, dan ini sama-sama niat akhirat. Maka yang seperti ini dibolehkan. Ya. Jadi melakukan suatu amalan kemudian mencampur antara niat akhirat dengan niat akhirat. Nah, baik, kemudian sekarang sebaliknya, yaitu seorang melakukan suatu amalan dengan niat akhirat dicampur dengan niat dunia. Nah, melakukan suatu amalan dengan niat akhirat dicampur dengan niat dunia. Baik, apakah seperti ini dibolehkan? Ya. Seorang melakukan suatu amalan, niatnya dua. Yang pertama niat karena akhirat, karena Allah. Kemudian yang kedua niatnya karena dunia. Nah, maka seperti ini ada perinciannya. Baik, yang pertama yaitu kalau seorang melakukan suatu amalan dengan niat akhirat, itu karena Allah, dicampuri dengan niat riya, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Maka sebagaimana dalam bab sebelumnya sudah dibahas, maka seperti ini tidak dibolehkan. Bahkan yang seperti ini termasuk syirkul asghar, sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Jadi mencampurkan niat dalam suatu amalan, yang pertama niat akhirat beribadah kepada Allah, tapi disertai dengan niat ingin dilihat oleh orang lain. Maka ya seperti ini perbuatan yang dilarang, bahkan itu termasuk kesyirikan. Nah. Baik, kemudian yang kedua yaitu melakukan suatu amalan dengan niat akhirat dicampur dengan niat dunia, tapi selain riya. Jadi bukan riya, bukan ingin dipuji, bukan ingin dilihat oleh orang. Nah, maka yang seperti ini juga ada perinciannya. Seorang melakukan suatu amalan dengan niat akhirat dicampur dengan niat dunia yang selain riya. Niat dunia selain riya, ini ada perinciannya. Yang pertama yaitu seorang melakukan amalan tersebut, niatnya akhirat ditambah dengan niat dunia, semacam jadi murni karena dunia, melakukan satu amalan akhirat tapi murni karena dunia. Maka yang seperti ini jelas diharamkan. Sama sekali tidak ada niat akhiratnya. Sama sekali tidak ada niat akhirat. Jadi seorang sholat sama sekali tidak ada
tapi niatnya semata-mata karena ingin mendapatkan uang misalkan, ingin mendapatkan kedudukan atau yang lainnya. Nah, tetapi tentunya yang seperti ini jarang terjadi pada seorang mukmin, atau bahkan kadang-kadang tidak ada ya, pada orang mukmin. Dia melakukan suatu amalan kok murni karena dunia tidak ada. Pasti di sana meskipun ada kecil, pasti dia berniat karena akhirat, karena Allah Ta'ala, meskipun ada niat yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu seorang melakukan amalan akhirat, melakukan amalan dengan niat akhirat, dicampur dengan dunia, yang mana ini juga ada bukan murni karena dunia, bukan murni karena dunia, yaitu ada niat akhirat, ada niat dunianya. Nah, baik, di sini juga ada dua perincian. Ya. Jadi melakukan amalan karena dunia, juga karena akhirat. Di sini ada perincian. Yang pertama yaitu kalau ada dalil yang menunjukkan motivasi, dibolehkan dia mencari dunia dengan amalan tersebut. Jadi ada dalil yang menunjukkan dibolehkan dia mencari dunia dengan amalan tersebut. Nah, maka yang seperti ini dibolehkan. Nah, jadi seorang melakukan amalan akhirat dicampur dengan melakukan amalan dengan niat akhirat, ya, dicampur dengan niat dunia. Tetapi ada dalil yang menunjukkan bolehnya, ya, ada dalil yang menunjukkan bolehnya dia berniat untuk dunia tersebut. Nah, maka seperti ini dibolehkan. Apa contohnya? Contohnya misalkan seorang bersedekah karena Allah dan sekaligus juga ingin disembuhkan dari penyakitnya. Nah, bersedekah karena Allah, tetapi sekaligus dia ingin disembuhkan dari penyakitnya. Bersedekah karena Allah berarti niat akhirat. Nah, bersedekah dengan niat ingin disembuhkan dari penyakitnya berarti niat dunia. Campur. Satu amalan campur dua niat. Yang satu niat akhirat, yang satu niat dunia. Maka seperti ini dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bolehnya seorang bersedekah dengan niat ingin mendapatkan kesembuhan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Dawu marqakum bis-shadaqah." Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, maka seperti ini diperbolehkan. Nah, karena ada dalil yang menunjukkan hal tersebut dibolehkan. Demikian juga misalkan contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya misalkan seorang bersilaturahmi. Bersilaturahmi ini amal saleh, amal ibadah dengan niat akhirat, yaitu karena Allah. Tetapi bersamaan dengan itu dia juga berniat agar rezekinya dilapangkan. Maka ini adalah niat dunia. Jadi di sini ada dua niat. Seorang melakukan suatu amalan yaitu silaturahmi. Niatnya apa? Yang pertama karena Allah. Kemudian yang kedua niatnya karena mengharap dilapangkan rezekinya. Bolehkah hal seperti ini? Jawabannya dibolehkan. Kenapa? Ada dalil yang menunjukkan hal tersebut dibolehkan. Nabi SAW mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha lahu fi asalihi falyasil rahimah." Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Dalam hadis tersebut Nabi mengatakan apa? Man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, menunjukkan bahwasannya orang yang menyambung tali silaturahmi
ini bisa menyebabkan rezekinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala. Maka tatkala seorang melakukan amalan, yaitu menyambung tali silaturahmi, kemudian dia berniat ganda, niat akhirat karena ingin melakukan amal soleh, perintah Allah dan Rasulnya, kemudian disertai dengan niat dunia, ingin rezekinya dilancarkan, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, demikian juga ini juga ditunjukkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhrajan, maka Allah menjadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka. Dari arah yang tidak dia sangka. Takwa, apa itu artinya takwa? Itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Takwa dengan melaksanakan perintah Allah, misalkan dengan sholat, dengan puasa dan yang lainnya, ini adalah amal soleh. Kemudian dia meniatkan dengan amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat yang sama dia juga mempunyai niat agar dimudahkan rezekinya, agar diberikan jalan keluar dari semua urusan dunianya. Maka seperti ini diperbolehkan, ya, mencampurkan niat, ya, niat ganda dalam amalan. Yang pertama niatnya karena Allah, kemudian yang kedua niatnya karena dunia. Yang seperti ini dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut dibolehkan. Demikian juga contoh yang lainnya, misalkan seseorang yang berperang membela agama Allah. Ini amal ibadah. Nah, kemudian dia meniatkan berperang karena Allah yang pertama, kemudian bersamaan dengan itu dia juga berniat agar mendapatkan ghanimah, mendapatkan rampasan perang. Nah, apakah boleh yang seperti ini? Nah, maka yang seperti ini juga dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu." Barang siapa yang telah membunuh musuh dalam peperangan, kemudian lahu alaihi bayyinah, dia mempunyai bukti bahwasanya dia benar-benar yang membunuh orang tersebut, maka Nabi mengatakan falahu salabu, maka dia berhak mendapatkan barang-barang yang nempel pada orang tersebut, yang ada pada orang tersebut, apakah baju perangnya, apakah pedangnya atau yang lainnya. Nabi mengatakan kalau boleh, dia berhak. Maka yang seperti ini dibolehkan, dan apalagi yang seperti ini bisa memberikan motivasi bagi seorang untuk lebih bersemangat dalam berjihad. Nah, jadi boleh. Itu seorang berniat ganda dalam suatu amalan, yang pertama niat dunia, kemudian yang kedua niat akhirat, ini boleh. Dengan syarat apa tadi? Ada dalil yang menunjukkan bolehnya dia meniatkan dunia dengan amalan tersebut. Baik. Kemudian, sekarang sebaliknya, bagaimana kalau tidak ada dalilnya? Bagaimana kalau tidak ada dalilnya? Misalkan seorang berangkat ngaji, thalabul ilmi, ini termasuk amal saleh. Niatnya apa? Niatnya yang pertama untuk cari ilmu agama. Kemudian niat yang kedua ingin jualan misalkan, atau ingin nyari snack, makanan misalkan. Maka di sini ada dua niat. Dia melakukan amalan dunia, dia melakukan amalan akhirat, itu thalabul ilmi, dengan dua niat. Yang pertama ikhlas karena Allah, cari ilmu. Kemudian yang kedua niatnya yaitu karena dunia, cari makanan. Atau ingin bertemu dengan saudaranya, atau ingin
kalian nanti berangkat setelah kajian atau sebelumnya nanti ketemuan COD. Maka bagaimana yang seperti ini? Di sini ada perinciannya. Ya. Kalau niat akhiratnya itu lebih dominan, maka yang seperti ini dibolehkan. Kalau niat akhiratnya ini lebih dominan, maka seperti ini dibolehkan. Tetapi sebaliknya, kalau niat dunianya yang lebih dominan, maka yang seperti ini diharamkan, tidak dibolehkan. Kalau dia berangkat, niat utamanya ingin ngaji, tapi seneknya itu hanya karena niat yang kedua. Dan ngaji ke sana kan ada seneknya, ada sarapan paginya, dan biasanya makannya enak-enak. Maka kalau itu bukan satu yang dominan, boleh. Tapi kalau sebaliknya, yang dominan itu niat dunianya, karena lapar, nggak ada uang, biasanya nggak pernah ngaji, tahu di sana ada pengajian, ada seneknya, ada sarapan paginya, berangkat. Niat utamanya apa? Nyari senek, nyari makanan. Adapun niat akhiratnya ada tapi sedikit, maka seperti ini, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Baik, alhamdulillah rahimani wa rahmatullah. Jadi demikian perincian seorang beramal, melakukan satu amalan dengan niat ganda, Baik. Yang pertama tadi apa? Niatnya sama-sama niat akhirat, maka tidak dilakukan, yang seperti ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, yaitu bercampur antara niat akhirat dengan niat dunia. Ini ada dua kondisi. Yang pertama yaitu niat dunianya karena riya, maka sebagai ini haram. Kemudian yang kedua, niat dunianya selain riya. Maka bagaimana? Yang seperti ini juga ada dua kondisi. Kalau murni dunia tanpa ada akhirat, maka seperti ini haram. Kemudian yang kedua, kalau tidak murni karena dunia, ya ada niat dunia, ada niat akhirat, maka di sini ada dua perincian. Yang pertama, kalau ada dalil yang menunjukkan bolehnya dia meniatkan dunia dengan amal tersebut, seperti sedekah dengan niat karena Allah, juga niat pengen sembuh, maka seperti ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, niat dunia, niat akhirat campur niat dunia yang tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Maka seperti ini ada dua perincian tadi. Yang pertama, kalau niat akhiratnya itu lebih dominan, maka seperti ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, kalau niat dunianya yang lebih dominan, maka seperti ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang dibahas dalam bab ini, yaitu bab minasyirki, termasuk kesyirikan, iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Seorang beramal dengan amalannya dia menginginkan dunia, ini termasuk kesyirikan. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Di dalam bab ini penulis membawakan beberapa dalil atau dua dalil. Yang pertama yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum,
maka kami Allah akan memberikan balasan penuh atas amalan mereka fiha di dunia. Wahum fiha, dan mereka fiha di dalamnya di dunia la yukhsun, tidak merugi. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah berfirman, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ulaika, mereka itu, alladzi adalah orang-orang yang laisa lahum fil akhirah, tidak ada bagi mereka di akhirat illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, wa habita ma sana'u, dan sia-sialah apa yang mereka telah lakukan. Wa batilun ma kanu ya'malun. Wa habita ma sana'u fiha, ya. Maka sia-sialah apa yang telah mereka lakukan di dalamnya, itu di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batil, terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Baiklah, billah rahimahullah wa rahmatullah. Dalam ayat ini Allah mengatakan, man kana yuridul hayata dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maksudnya dia menginginkan dengan amalan yang dilakukan untuk mendapatkan dunia. Dia menginginkan dengan amalan yang dilakukan untuk mendapatkan dunia. Wazinatah, dan perhiasannya. Dia beramal karena dunia dan perhiasannya. Apa yang dimaksud dengan perhiasan dunia? Perhiasan dunia yaitu harta atau wanita, tanaman, ternak, dan yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah mengatakan zuyyina lin-nas, telah dihiasi bagi manusia. Maksudnya dijadikan manusia itu suka kepada syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan manusia itu suka kepada syahwat dengan perhiasan dunia. Apa contohnya? Minan nisa, seperti anak, banin, nisa wanita, banin, anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, itu harta yang banyak, minadh dhahab wal fiddah, berupa emas dan perak, wal khairil musawwamah, kuda yang bagus, wal an'am, binatang ternak, wal harth, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Ini perhiasan dunia. Dikatakan dalam ayat ini, barang siapa yang menginginkan dengan amalannya dunia dan perhiasannya dengan berbagai macam jenis yang sudah kita sebutkan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami Allah akan membalas kepada mereka dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Ketika mereka melakukan amalan tersebut, tujuannya karena dunia, karena ingin mendapatkan harta dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan tersebut. Ketika mereka melakukan amalan karena dunia, karena misalkan ingin mendapatkan harta, maka Allah akan memberikan harta tersebut kepada mereka. Ketika seorang menginginkan dengan amalan tersebut ingin mencari kedudukan, maka Allah memberikan kedudukan kepada mereka, dan demikian seterusnya. Nah, akan tetapi ikhwatubillah rahimani wa rahmatullah, apakah mesti ketika seorang melakukan suatu amalan dengan niat dunia itu mesti kemudian diberikan? Kalau menurut ayat ini iya. Allah mengatakan apa? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yukhsun. Maka kami Allah akan memberikan balasan secara penuh pada mereka di dunia atas amalan tersebut. Wa hum fiha la yukhsun, dan mereka di dunia ini tidak merugi. Nah, berarti menunjukkan apa?
bahwasanya setiap orang yang beramal karena niat dunia akan mendapatkan apa yang dia inginkan berdasarkan ayat ini. Nah, akan tetapi ayat ini dikhususkan dengan ayat yang lainnya. Dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Man kana yuridul 'ajilata, barang siapa yang menginginkan balasan yang segera, itu balasan dunia, maka ajjalna lahu fiha, maka kami menyegerakan balasan untuknya di dunia. Mana siapa yang kami kehendaki, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Liman nurid, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tidak setiap orang yang beramal karena tujuan dunia kemudian pasti diberikan. Tetapi terkadang apa? Ada juga yang tidak mendapatkannya. Ada juga orang yang tidak mendapatkan. Buktinya apa? Apakah setiap orang kafir itu kaya? Apakah semua orang kafir kaya? Tidak. Bahkan ada orang kafir miskin, bahkan lebih miskin daripada orang muslim, banyak. Padahal mereka ketika melakukan amalan-amalan mereka tujuannya itu karena dunia. Tapi ternyata apa? Allah tidak memberikan semua yang mereka inginkan. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada yang dikehendaki oleh Allah, ada yang tidak. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya tidak semua keinginan seorang ketika melakukan amalan di dunia ini, niatnya karena dunia itu mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, kadang seorang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Baik, kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan balasan bagi orang yang melakukan amalan tetapi niatnya karena dunia. Allah mengatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Itu mereka itu tidak mendapatkan apa-apa di akhirat illa an-nar, kecuali neraka. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Mereka sama sekali tidak mendapatkan apapun. Jadi sia-sia apa yang telah mereka perbuat. Terhapus apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Jadi sama sekali tidak ada manfaatnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang melakukan suatu amalan dengan niat untuk mendapatkan dunia. Seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun. Di akhirat sia-sia semua amalan yang telah dia lakukan. Nah, baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya annahuma bayanata hukma man arada bi amalihi ad-dunya wa ma'aluhu fid dunya wal akhirah. Kedua ayat ini, yaitu dalam surat Al-Hud ayat 15 dan 16, menjelaskan tentang hukum orang yang beramal dan dia menginginkan dengan amalannya itu dunia. Bagaimana hukumnya? Itu hukumnya tidak diperbolehkan, ya, diharamkan seperti itu. Demikian juga dijelaskan dalam ayat ini bagaimana balasan bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Balasan dunia bisa jadi mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi bisa jadi mereka tidak mendapatkan. Kemudian di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apapun, tidak akan mendapatkan apapun dari amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Baik, kemudian
di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu anna syirka muhbitun lil a'mal, bahwasanya kesyirikan itu akan menghapuskan amalan. Wa anna iradatan dunya wa zinataha bil amali muhbitun lahu, bahwasanya kesyirikan itu menghapuskan amalan, dan bahwasanya menginginkan dunia dan perhiasannya dengan amalan yang dilakukan itu juga akan menghapus amalan yang dia lakukan. Jadi keinginan mengharapkan dunia dengan amalan yang dilakukan akan menghapus amalan yang dia lakukan. Gak manfaat. Seorang sedekah, seorang infak, seorang nyumbang masjid, nyumbang panti asuhan, nyumbang pesantren dan yang lainnya, tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya karena ingin dipilih, jadi mencari kedudukan, ini niat dunia, maka amalan yang dia lakukan itu tidak bermanfaat, sia-sia, itu akan terhapus. Dia tidak akan mendapatkan apapun di akhirat, sia-sia. Meskipun dia menyumbang dengan nilai yang tidak sedikit, jutaan, bahkan puluhan, bahkan triliunan, ya. Tetapi ketika niatnya itu bukan karena Allah, maka semuanya sia-sia. Semuanya terhapus. Nah, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, maka eman-emannya. Kita melakukan amalan, tetapi kok niatnya karena dunia. Karena kita tidak akan manfaat, tidak akan mendapatkan manfaatnya. Manfaat di dunia kadang bisa dapat, tapi kadang juga tidak. Manfaat di akhirat sama sekali dia tidak mendapatkan. Maka sangat rugi sekali. Demikianlah nasib orang yang melakukan amalan tetapi niatnya karena dunia. Berbeda dengan seorang yang melakukan suatu amalan tetapi niatnya karena akhirat. Nah, seorang yang melakukan suatu amalan sekecil apapun, ketika itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi shadaqat. Yamhaqullahu riba, Allah membinasakan riba, wa yurbi shadaqat, dan Allah mengembangkan sedekah. Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan sedekah, harta yang disedekahkan itu akan dikembangkan, diterima oleh Allah, kemudian akan dikembangkan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man tasaddaqa bi ajri tamratin min kasbin thayyibin la yaqbalullahu illa thayyiban. Barang siapa yang bersedekah dengan seukuran kurma satu, bersedekah dengan seukuran kurma satu, yang nilainya berapa? Apakah sampai 10.000? Ya sampai. 10.000 dapat berapa? 4 kilo atau kurang lah. Ini cuma kurma satu, paling nilainya 1.000 atau bahkan kurang dari itu. Barang siapa yang bersedekah dengan seukuran kurma satu dari hasil usaha yang baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka apa? Yataqabbalahu Allahu biyamini, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana? Summa yurabbi kama yurabbi ahadukum falwa, kemudian akan dikembangkan oleh Allah sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya. Anak kuda yang tadinya kecil kemudian dipelihara jadi besar terus. Demikian juga sedekah yang hanya seukuran kurma satu, yang hanya 1.000 rupiah atau bahkan kurang dari itu, dari hasil usaha yang baik dan ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima oleh Allah taala, kemudian Allah dikembangkan oleh Allah taala hatta taqum misla jabal, hingga menjadi seperti gunung. Hingga menjadi seperti gunung. Ya, tadinya hanya berapa? 1 kurma. Tatkala ini dilakukan ikhlas karena Allah, mengharap pahala di sisi Allah, maka diterima oleh Allah dan dikembangkan dengan berlipat-lipat sehingga menjadi besar seperti gunung. Nah, ini kalau ikhlas.
sekecil apapun amalan, kalau itu ikhlas, itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amalan, kalau itu ikhlas, maka dia akan mendapatkan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin." Ittaqun nar, takutlah kalian dari api neraka. Jauhilah api neraka. Bagaimana caranya? Walau bisyikki tamratin, meskipun hanya dengan sedekah separuh kurma. Sedekah dengan separuh kurma. Berapa itu nilainya? Ada yang mau dikasih kurma separuh? Nanti pulang masing-masing diberi kurma separuh. Saya yakin hampir semuanya nanti nolak. Kenapa? Karena cuma sedikit. Nah, untuk apa kurma separuh? Setengah, kalau setengah kilo ya mau. Apalagi setengah ton. Ini separuh biji. Ya. Satu dibelah dua. Gak ada yang mau karena sangat kecil sekali. Tapi kata Nabi SAW, orang yang bersedekah meskipun dengan kurma separuh itu bisa menyebabkan dirinya dijauhkan dari api neraka. Nah, tetapi bukan berarti waktu sedekah infak sedikit saja. Bukan seperti itu. Maksudnya di sini Nabi SAW mengatakan kalau seandainya cuma separuh saja itu bisa menyebabkan seorang terhindarkan dari api neraka, apalagi kalau lebih dari itu. Jadi bukan berarti Nabi memerintahkan kalau sedekah itu harus sedikit, bukan seperti itu. Nah, kalau sedikit saja bisa menjauhkan seorang dari api neraka, apalagi yang banyak. Nah. Baik. Ya. Kemudian kita lanjutkan di antara faedah yang lainnya. Fihi ma anna Allah qad yajzi al-kafira wa talib dunya bihasanatihi fid dunya wa la yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujazaniha. Dari ayat kedua ayat tadi ini juga bisa diambil faedah yang lainnya, bahwasanya Allah kadang yaitu membalas kepada orang kafir atau orang yang beramal karena mencari dunia. Allah memberikan balasan berupa kebaikan di dunia. Tetapi apa? Walayab qalahu fil akhirati hasanatun yujazatiha. Tetapi di akhirat tidak ada kebaikan yang diberikan untuknya. Di akhirat sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kebaikan yang dilakukan, amalan yang dilakukan di akhirat ini sudah tidak ada manfaat lagi, sehingga Allah perlu membalasnya di akhirat, tidak ada lagi. Ya sudah diberikan di dunia. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya, fiha at-tahdhir asyadid min iradati dunya fi amalil akhirah. Ayat ini menunjukkan peringatan keras bagi orang yang menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Ayat ini adalah ancaman yang keras bagi orang yang menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Dia melakukan amalan akhirat, sholat karena ingin dipuji, sholat karena ingin dipilih, sholat karena ingin mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Sedekah karena ingin dipilih, sedekah karena ingin dipuji dan yang lainnya. Ya, yang seperti ini tercela. Ancaman keras dalam ayat ini bahwasanya mereka di akhirat tidak akan mendapatkan apapun. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur yang barangkali kita sering mendengarkan hadis tersebut. Nabi mengatakan, inna awwalan nasi yuqra yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Jadi ada 3 golongan yang nanti akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban pertama kali di hari akhir. Di antaranya Nabi mengatakan sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat yaitu seorang yang ustushhida, yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amah. Kemudian diingatkan orang tersebut pada nikmat-nikmatnya sehingga dia mengetahui nikmat tersebut. Fa'arafaha, dia mengetahui nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha. Kemudian Allah mengatakan, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Nah,
Kemudian orang tadi mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidu. Aku berperang karena Engkau ya Allah hatta ustushhidu, sampai aku mati syahid. Jadi orang yang pertama siapa? Orang yang ikut berperang. Ikut berperang. Kemudian di akhirat ditanya, kenapa engkau ikut? Dia menjawab, aku berperang karena Engkau ya Allah, sampai akhirnya aku mati. Maka kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati orang ini. Allah mengetahui niat asli yang ada di dalam hatinya. Walakinnaka qatalta li ayyuqal syari. Tetapi engkau berperang agar disebut pemberani. Faqatila, dan itu sudah diberikan, sanjungan pujian tersebut sudah diberikan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka kemudian diperintahkan orang tersebut supaya diseret di atas wajahnya di bawah diseret, hatta ulqiya finnar, hingga akhirnya orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang pertama, orang yang berperang. Padahal kita tahu bahwasanya perang ini amalan yang mulia. Jihad fisabilillah amalan yang mulia. Tetapi tatkala dia salah niat, niatnya karena dunia, niatnya karena ingin dipuji, amalan yang demikian mulia, itu menjadikan justru sebaliknya, menjadikan dia diseret, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua yaitu rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Kemudian nanti ditanya juga di akhirat. Kemudian dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar dan mengajarkan Al-Quran. Aku belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Maka kemudian Allah juga mengatakan kepada orang tadi, engkau dusta. Tidak benar apa yang dikatakan. Tidak benar bahwasanya dia belajar dan mengajar dan membaca Al-Quran karena Allah. Tetapi apa? Walakinnaka ta'allamta al-ilma liqal alim. Tetapi engkau belajar ilmu agama agar dikatakan orang yang berilmu. Wa qara'ta al-Qur'an liqal huwa qari, dan engkau baca Al-Quran karena ingin dikatakan sebagai qari, orang yang pintar membaca Quran. Wa qatila, dan itu sudah dikatakan. Dia sudah mendapatkan pujian ketika di dunia. Kemudian orang ini pun nasibnya sama, diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa ini? Orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama dan membaca Al-Quran, amalan yang mulia. Belajar ilmu agama amalan yang mulia, mengajarkan ilmu agama amalan yang mulia, membaca Al-Quran juga amalan yang mulia. Tetapi tatkala itu dilakukan dengan niat yang salah, tatkala itu dilakukan dengan niat mencari dunia, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dihormati, maka itu menjadi sebab petaka di akhirat nanti. Diseret di atas wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, kemudian orang yang ketiga yaitu orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbagai macam kenikmatan dunia. Kemudian ditanya, untuk apa nikmat-nikmat tersebut? Kemudian orang tadi menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an tunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidak ada jalan kebaikan yang engkau perintahkan untuk dilakukan kecuali aku nafkahkan hartaku untuknya. Jadi semua jalan kebaikan yang membutuhkan biaya, dia salurkan hartanya untuk hal tersebut, untuk bangun masjid, untuk infak, untuk sedekah, dan semuanya. Nggak ada satupun yang ditinggalkan, semuanya dilakukan. Nah, dia mengatakan, laka, itu karena engkau ya Allah, untukmu ya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Khabir, yang mengetahui, mengatakan engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawwad.
Tetapi engkau melakukan itu agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, ingin dipuji, disanjung sebagai orang dermawan, suka memberi. Akhirnya apa? Diseret juga di atas wajahnya dilemparkan neraka. Maka di sini ikhwatullah rahimani wa rahmatullah, ini perlu kita perhatikan. Sekarang banyak orang yang melakukan hal yang seperti ini, memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi dengan membawa tukang foto yang megang kamera, disorot kamera, di video, kemudian setelah itu dipasang di media-media sosial. Apa tujuannya seperti ini? Kalau seandainya tujuannya itu karena ingin mendapatkan like dan subscribe, ingin di jempol, dapat jempol, ingin mendapatkan banyak pengikut, maka ini termasuk tujuan dunia. Yang menjadikan apa yang dia lakukan, susah payah yang dia lakukan, biaya yang dia keluarkan, semuanya itu gak ada nilainya nanti di akhir, sia-sia. Sia-sia seperti itu. Siapa yang bisa menjaga niat dalam kondisi seperti itu? Ketika dia pasang foto atau video dan sedekah, sedang infak, pasang videonya, dipasang fotonya, kemudian banyak orang yang like, banyak orang yang komentar memuji, apakah bisa aman hatinya? Tentunya jarang orangnya. Kebanyakan orang merasa senang, bangga ketika banyak orang yang memujinya, merasa senang ketika orang banyak like. Tentu tidak dilakukan lagi bahwasanya seperti ini menunjukkan bahwasanya dia melakukan amal tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan alangkah lebih baiknya ketika dia melakukannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu disebarkan, tidak perlu disebarkan kecuali kalau memang ada maslahat yang mengharuskan. Kalau tanpa ada maslahat maka lebih baik disembunyikan. Kita lakukan itu dengan sembunyi-sembunyi. Itu lebih menjaga keikhlasan kita. Itu lebih menjaga keikhlasan kita. Dan banyak contohnya dari para salaf sampai ulama-ulama sekarang yang mereka berinfak tidak dinampakkan, tidak ditunjukkan di khayal ramai, disembunyikan. Seperti misalkan Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, cicitnya Rasulullah SAW. Beliau dikenal orang yang suka bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Gimana bisa tahu? Katanya sembunyi-sembunyi kok tahu? Kalau sembunyi-sembunyi harusnya nggak tahu. Iya, tahu setelah beliau wafat. Jadi ketika itu orang sudah maklum dan dikenal di Madinah itu ada orang yang tiap malam itu memberikan sedekah, membawa bahan-bahan makanan ditaruh di depan pintu orang-orang miskin. Di pagi harinya tahu di depannya sudah ada bahan makanan. Setiap malam seperti itu. Nggak ada yang tahu siapa yang memberi. Tahunya kapan? Tahunya ketika Ali Zainal Abidin ini meninggal. Tahunya ketika beliau meninggal. Yaitu setelah itu kok nggak ada lagi yang memberi. Berarti mereka tahu dari situ yang biasa memberi itu si Tuhan ini, si Ali Zainal Abidin. Karena setelah dia meninggal nggak ada. Demikian juga ketika jenazahnya ini dimandikan, di punggungnya itu ada bekas warna hitam. Karena apa? Karena seringnya memanggul bahan-bahan makanan tadi. Demikianlah seorang menyembunyikan amalannya sampai tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak diketahui kecuali setelah meninggal. Maka demikianlah seharusnya. Kecuali kalau memang ada maslahatnya untuk dinampakkan, bisa menjadi contoh misalnya boleh. Jadi bukan setiap amalan itu harus disembunyikan, bukan. Kadang dinampakkan juga boleh dengan syarat kita bisa menjaga keikhlasan kita. Tetapi kalau dikhawatirkan kita tidak bisa menjaga keikhlasan kita, maka sebaiknya
disembunyikan. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya dari ayat ini yaitu fiha al-hathu ala iradatil akhirah bil a'mali as-salihah. Dalam ayat ini, dua ayat ini juga menunjukkan anjuran untuk mencari akhirat dengan amal solehnya. Anjuran untuk mencari akhirat dengan amal soleh. Nah, jadi jangan sampai sebaliknya, sebagaimana tadi sudah jelaskan, amal soleh tapi tujuannya dunia. Harusnya apa? Amal soleh dilakukan untuk mencari akhirat. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan dalil yang kedua. Wa fi sahihi an Abi Hurairah, dan di dalam kitab sahih, di dalam sahih Al-Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isha abdud dinar, celaka hamba dinar. Ta'isha abdul khamisah, celaka hamba khamisah. Ta'isha abdud dinar, ta'isha abdud dirham, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Ta'isha abdul khamisah, celaka hamba khamisah. Khamisah ini sejenis kain sutra. Wa ta'isha abdul khamilah, celaka hambanya khamilah. Khamilah itu sejenis pakaian bulu. In u'tiya radiya, kalau dia diberi maka dia ridho. Wa in lam yu'ta sakhita, dan apabila tidak diberi maka dia murka. Ta'isha wan takasa, maka dia celaka dan merugilah dia. Tidak bisa lepas darinya. Wa idza syika fala intaqasha, apabila dia terkena duri maka dia tidak bisa terlepas darinya. Apabila dia terkena duri maka dia tidak bisa terlepas darinya. Tuba li 'abdin akhadha bi inani farshihi fi sabilillah. Tuba, kata Rasulullah SAW, beruntunglah. Li 'abdin, bagi seorang hamba, akhadha bi inani farashihi, yang dia memegang tali kudanya. Itu maksudnya mengendarai kudanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Mengendarai tali kuda, ikut berperang di jalan Allah. Ash'atha ra'sahu, yang rambutnya itu acak-acakan. Mughbiratun qadamahu, kedua kakinya berdebu. In kana fil hirasati kana fil hirasah, maka apabila dia ditugasi untuk berjaga-jaga, maka dia sungguh-sungguh dalam tugasnya untuk berjaga-jaga. Wa in kana fis saqati kana fis saqati, dan apabila diberi tugas untuk di belakang barisan, maka dia berada di belakang barisan. Wa in ista'dana la yu'dan lahu, kalau dia minta izin bertemu dengan para pembesar, lam yu'dan lahu, maka dia tidak diterima, tidak diberi izin. Wa in syafa'a lam yusyaffa, kalau dia memintakan syafaat maka tidak diterima syafaatnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ikhwatu billah rahimani wa rahmatullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menggambarkan dua orang yang pertama itu orang yang mencari dunia, kemudian yang kedua adalah orang yang mencari akhirat. Nah, orang yang mencari dunia, kata Nabi SAW, yaitu Ta'isha abdul dinar, Ta'isha abdul dirham, Ta'isha abdul khamisah, Ta'isha abdul khamilah. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Maksudnya apa? Mereka celaka, orang yang menghamba kepada uang, yaitu mereka mempentingkan uang dinar atau uang dirham atau pakaian. Dia tidak peduli
apakah yang dia lakukan itu dibolehkan atau tidak. Yang penting bagaimana dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bagaimana dia mendapatkan pakaian yang bagus tadi. Ya. Ini hamba dunia, hamba dunia. Nah, kemudian kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, hamba dunia, orang yang tujuannya itu hanya mencari dunia, itu kalau dia diberi apa yang dia inginkan, maka dia akan ridho, dia senang. Nah, senang kenapa? Mendapatkan apa yang dia inginkan, mendapatkan dunia yang dia inginkan. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya tidak diberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang dia usahakan gagal. Misalkan ketika seorang petani misalkan kebetulan gagal panen, maka kemudian dia murka. Ya, maka kemudian dia murka. Nah, maka Nabi SAW mengatakan ta'isha wa antakasha. Maka orang yang seperti ini rugi, celaka dan merugi. Wa idza syika wala intaqasha. Kalau dia tersusuk duri, maka dia tidak bisa lepas darinya. Dia tidak lepas darinya. Maksudnya apa? Idza asabahu syarrun lam yakhruj minhu wa lam yuflih. Kalau seandainya dia tertimpa musibah, terkena suatu musibah, suatu keburukan, maka dia tidak akan bisa lepas dari keburukan tersebut dan dia tidak akan beruntung. Berbeda dengan orang yang beriman. Sebagaimana pada bab yang sebelumnya sudah kita bahas ketika kita bahas bab tentang takdir. Bahwasanya ketika seorang mendapatkan musibah, justru itu adalah merupakan tanda kebaikan bagi seorang mukmin. Itu adalah merupakan tanda kebaikan bagi seorang muslim. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah baginya, yusib minhu, maka Allah akan memberikan musibah. Karena dengan musibah Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan musibah Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan seterusnya yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Adapun bagi hamba dunia yang dia melakukan amalan itu karena dunia, ketika dia mendapatkan musibah, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Dia tidak mendapatkan kebaikan. Yang dia cari dia tidak dapatkan, kemudian yang dia takuti juga tidak lepas darinya. Maka sungguh kondisi yang sangat mengenaskan orang yang seperti ini. Nah, baik, ini orang yang pertama, orang yang mencari dunia. Nah, kemudian yang kedua, orang yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yaitu orang yang mencari akhirat, bukan mencari dunia, tapi orang yang mencari akhirat. Nah, orang yang benar-benar melakukan amalan itu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak memperhatikan dunianya. Dikatakan dalam hadis tersebut apa? As'afa ra'suhu mughbiratul qadamah. Dari kepalanya, rambutnya diracak-racakan, kemudian kakinya berdebu. Nah, kakinya berdebu. Yang mana dia ditugaskan di mana saja, dia siap. Mau ditugaskan di depan atau di belakang, siap. Karena yang jadi niatnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau di depan mau di belakang, kalau diniatkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi kebaikan insyaallah. Nah, berbeda dengan orang yang niatnya bukan karena Allah. Nah, kalau enggak ditempatkan di posisi-posisi yang strategis, enggak mau. Kadang ada sebagian orang seperti itu. Misalkan ketika ada kajian, panitia kajian, dijadikan tukang parkir, nggak mau. Apa tukang parkir? Nggak mau.
Karena apa? Dia pinginnya terlihat lah, di depan lah. Jadi pendamping ustaz atau bahkan jadi pembawa acara, terlihat tampil keren, bisa bareng sama ustaz, foto-foto sama ustaz, nanti disebar di media sosial. Nah, bangga. Kadang ada yang seperti itu. Tapi kalau taruh di belakang nggak mau, ya, suruh dari tukang parkir, suruh bagian konsumsi, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, nggak mau. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Lain halnya kalau orang itu niatnya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, apapun posisinya siap. Dan insya Allah itu adalah kebaikan. Nah, sebagaimana orang ini, dia di depan siap, berjalan dari depan, di belakang juga siap dikerjakan. Nah, baik, ikhwatu billah rahimani wa rahmatullah. Bahkan di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan tentang orang ini, idza istadzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia itu minta izin, maka dia tidak diberi izin. Kalau seandainya dia minta izin untuk bertemu dengan pembesar, penguasa, maka tidak diterima, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena orang ini nggak punya kedudukan. Demikian juga kalau dia menjadikan syafaat, menjadi perantara orang lain, maka ini juga tidak diterima. Juga tidak diterima syafaatnya. Nah, ini orang yang kedua. Jadi meskipun kondisinya seperti itu, tapi Nabi SAW mengatakan tuba, itu beruntung. Beruntung orang yang seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu melakukan suatu amalan, niatnya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dunia, maka itu akan menjadikan sebab keberuntungan baginya. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antara yang pertama, an-nafi dzamun lil amal lil ajli dunya wa madhul amal li ajli akhirah. Hadis ini menunjukkan celaan beramal untuk tujuan dunia dan pujian orang yang beramal untuk tujuan akhirat. Hadis ini menunjukkan celaan orang yang beramal karena dunia dan pujian bagi orang yang beramal karena akhirat. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu fadlul tawadhu, keutamaan tawadhu, keutamaan sifat rendah hati. Tawadhu, rendah hati, kebalikan dari sombong. Kebalikan dari sombong. Rasulullah SAW, kita tahu siapa beliau, manusia yang paling mulia. Tetapi beliau adalah orang yang tawadhu. Ketika Rasulullah SAW di Fathul Makkah, setelah beliau berhasil menguasai Makkah, sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Kemudian Nabi datang ke Mekah, kemudian berhasil menguasainya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengendarai untanya dengan tertunduk sampai jenggotnya nempel di untanya. Ini dalam kondisi apa? Menang, baru saja menang perang. Padahal biasanya gimana? Kalau orang baru saja menang, biasanya membanggakan diri, membusukkan dadanya. Tetapi tidak dengan Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Maka demikianlah seharusnya kita contoh beliau. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, baik kelebihan berupa harta, kelebihan fisik, kelebihan kedudukan atau yang lain, maka jangan sampai kelebihan tersebut menyebabkan kita kemudian menyombongkan diri di hadapan orang lain. Karena apalah kita, semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kepadanya, kita bukan apa-apa. Orang yang diberikan kekuasaan misalnya, kekuasaan itu Allah yang memberikan. Nah, ketika seorang diberikan kelebihan harta, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh kita menyombongkan dengan hal tersebut. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yaitu fadlul jihad fisabilillah. Di sini menunjukkan keutamaan orang yang jihad fisabilillah. Kemudian juga di antara faedah yang lainnya
yaitu dhammu at-taraf wa tana'um. Hadis ini menunjukkan celaan orang itu bermegah-megah. Wa madhu al-khusunah wa rujulah wal quwwah. Karena dzalika mimma yu'inu ala al-jihad fi sabilillah. Dan sebaliknya hadis ini menunjukkan apa? Pujian pada sikap rujulah, apa sikap laki-laki kejantanan yang menunjukkan kekuatan, ketegaran. Seperti itu. Karena yang seperti itu bisa membantu seorang dalam jihad fi sabilillah. Nah, jadi seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat dari fisiknya. Seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat dari fisiknya. Nah, bisa jadi seseorang itu secara fisik yang dilihat, bisa jadi orang tersebut kelihatannya seperti orang yang mulia yang terhormat. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi orang tersebut adalah orang yang hina. Dan sebaliknya bisa jadi orang itu secara kasat mata ini orang yang biasa, bahkan orang yang rendahan. Tetapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW ketika itu sedang bersama para sahabat. Kemudian ada orang yang lewat, orang laki-laki lewat. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Kemudian para sahabat mengatakan, ini seorang yang mempunyai kedudukan. Orang ini termasuk orang yang mulia. Kalau dia melamar seorang gadis, pasti lamarannya diterima. Kalau dia memintakan syafaat, pasti syafaatnya diterima. Kemudian Nabi pun terdiam. Nah, kemudian setelah itu, tak lama kemudian lewatlah orang yang lain. Nah, orang yang lain ini orang yang biasa, orang miskin biasa. Nah, maka kemudian Rasulullah bertanya seperti pertanyaan sebelumnya, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini? Kemudian para sahabat mengatakan, wah ya Rasulullah, ini orang miskin. Itu termasuk orang miskin. Kalau dia dilamar, ini pasti ditolak, tidak diterima. Kalau dia memintakan syafaat, syafaatnya juga tidak diterima. Nah, maka kata Rasulullah SAW apa? Beliau mengatakan, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Sesungguhnya orang ini, yaitu yang kedua, yang katanya miskin, kalau melamar ditolak, itu jauh lebih baik daripada yang pertama. Jauh lebih baik. Ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang pertama. Padahal orang yang pertama itu orang kaya, orang punya kedudukan. Tapi kata Rasulullah, baik yang kedua, orang yang miskin, kelihatan secara fisik, secara kasat mata tidak ada apa-apanya. Tapi insya Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini jauh lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak melihat fisik, tidak melihat fisik seseorang. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, orangnya bagaimana? Orangnya biasa-biasa saja, rambutnya acak-acakan, kakinya kotor. Nah, kalau minta izin untuk bertemu tidak diberi izin. Nah, kalau memintakan syafaat tidak diterima syafaat. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan tuhan, keberuntungan bagi orang ini. Ya, orang ini beruntung. Nah, orang tersebut mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala alam, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan banyak orang yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa Pak? Belum bulan. Oh iya. Terus. Itu belum diganti kan? Belum. Oh iya. Mana? Tar. Ini kan?